أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya permusuhan antara al-haq dan al-batil telah terjadi semenjak dahulu kala, semenjak iblis laknatullahi alaih dikeluarkan oleh Allah dari al-jannah karena kemaksiatannya. Para rasul dan para nabi yang Allah utus kepada kaumnya selalu saja menghadapi para musuh yang menentang dan menghalang-halangi dakwah mereka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan untuk para nabi itu para musuh mereka dari kalangan kaum mujrimin. Para musuh yang melawan dan menentang dakwah para rasul itu adalah para syaitan yang membenci dan tidak menginginkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada para rasul. Para syaitan itu memiliki generasi penerus pada setiap masa yang selalu saja melancarkan permusuhan dan kebenciannya kepada orang-orang yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para rasul, ajaran para nabi, para mujaddid, para ulama ahlus sunnah, para a'immah rahimahumullah, yang mereka tidaklah mendatangkan ajaran baru. Mereka hanya menginginkan kembalinya umat ini kepada agama yang murni, seperti diturunkan oleh Allah, seperti diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada tambahan, tanpa ada perubahan padanya. Kita dapati dari sekian perlawanan dan permusuhan musuh-musuh al-haq dan ahlul haq, hampir keseluruhan mereka memusuhi dan membenci dua tokoh utama yang menjadi imam dan pemimpin ahlul haq di masa yang berbeda. Mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula di masa setelahnya adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Mereka lancarkan sekian banyak kedustaan dan fitnah kepada dua imam ini, dua ulama sunnah yang masing-masing pada masanya
mengembalikan umat kepada agama yang lurus, umat yang tenggelam jauh dalam berbagai bentuk kesyirikan, baik itu dalam tawassul mereka ataupun istighatsah ataupun doa kepada selain Allah, dikembalikan kepada tauhidul khalis, tauhid yang suci, ikhlasul ibadati lillah. Sekian kedustaan lalu difitnahkan kepada mereka, rahimahumullah. Dan kalau kita amati bahwa pelopor permusuhan tersebut tidak lain dan tidaklah bukan datangnya dari para ulama usu, ulama-ulama jelek. Mereka mungkin saja berilmu, namun tidak mendapatkan taufik untuk amal saleh. Wal'iyadu billah. Rusak ilmu yang sampai kepadanya, tidaklah bermanfaat sebagaimana orang-orang Yahudi. Seperti kata salafus saleh, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Yang rusak dari ulama-ulama kita, maka ada persamaan dengan ulama-ulama Yahudi. Mengerti, tahu ilmu, namun rusak, tidak terbimbing dengan ilmu yang dia punya, tidak mendapatkan manfaat dari kebenaran yang sampai kepadanya. Ulama usu tersebut, hampir keseluruhan mereka yang memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, terjaring dalam satu aliran. Mereka terikat dalam satu pemahaman sama, yaitu at-tasawuf atau sufiyah. Ini bendera yang menyatukan hampir keseluruhan mereka. Mereka semua adalah ulama-ulama sufi, ulama tarekat-tarekat tasawuf yang melancarkan sedemikian pengisnya permusuhan dan kebencian kepada dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ataupun Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Maka kita ingin mengetahui dari keterangan para ulama sunnah hakikat tentang sufia ini, sehingga kita semakin jelas siapakah musuh-musuh tersebut, generasi-generasi penerus iblis, penerus perjuangan syaitan yang memusuhi dakwah para nabi dan rasul-rasul Allah alaihimussalam. As-sufiyah pada hakikatnya adalah satu, dan tujuan inti daripada as-sufiyah juga adalah satu, dan hakikat dari aliran atau tarekat sufiyah juga adalah satu. Semenjak munculnya aliran sufiyah ini hingga masa-masa belakangan, walaupun nama mungkin boleh berbeda,
Walaupun logo mungkin tidak sama, namun inti, hakikat, tujuan daripada Sufia itu satu, sama. Diterangkan oleh Syekh Mahmud Abdul Rauf Al-Qasim dari keterangan ulama-ulama mereka sendiri, ulama dan tokoh-tokoh Sufia. Kita menukilkan ini bukan dalam rangka berhujjah wal'iyadu billah dengan pernyataan mereka, namun mimbab kita lakukan ini mimbab ahlul bait adra bima fi. Pemilik suatu rumah tentu akan lebih tahu isi rumahnya. Kita yang punya rumah ini, kalau ini milik saya, maka yang paling tahu adalah saya. Lorong ini menuju kemana, tangga itu menuju kemana, benda ini letaknya di mana. Semua isi rumah itu yang paling tahu adalah si pemilik rumah itu. Disebutkan oleh Al-Junaid, dan ini yang sangat ditokohkan oleh orang-orang Sufi dalam risalah Kusyairiyah. Dia katakan as-Sufiyah ahlu baitin wahid la yadkhulu fihim ghairuhum. Sufiyah itu adalah penghuni satu rumah yang tidak akan masuk di dalam rumah itu selain mereka. Sufiyah adalah penghuni satu rumah dan tidak akan masuk ke dalam rumah itu selain orang-orang Sufi. Mereka tersatukan dalam satu rumah. Dikatakan pula oleh Abu Nasr At-Tusi, dan At-Tusi ini juga salah seorang pembesar Sufiyah. Dia katakan dalam kitabnya Al-Lumah, li'anna ilmal haqa'iq samaratul ulumi kulliha. Ilmu haqa'iq, ilmu hakikat, istilah Sufi, merupakan buah dari keseluruhan ilmu-ilmu yang ada. Wa nihayatu jami'il ulum, dan ilmu haqa'iq ini pula merupakan puncak dari keseluruhan ilmu yang ada. Wa ghayatu jami'il ulum ila ilmil haqa'iq. Dia tegaskan lagi bahwa puncak terakhir yang tertinggi dari segenap ilmu-ilmu yang ada adalah ilmu haqa'iq, ilmu hakikat. Idzan taha ilaiha waqa'a fi bahrin la ghayata lahu. Maka kalau sampai kepada hakikat itu, berarti seseorang berada di lautan yang tiada batas. Wa huwa ilmul qulub, dan ini adalah ilmu qulub, ilmu hati. Wa ilmul ma'arif, dan ilmu ma'arif. Wa ilmul asrar, dan ilmu asrar. Wa ilmul batin, dan ilmu batin. Wa ilmu tasawuf, dan ilmu tasawuf, ilmu sufi. Wa ilmul ahwal, wa ilmul muamalat. Ayu dzalika syi'ta fa ma'nahu wahidun. Terserah kamu namakan apa, semua itu maknanya satu. Semua itu maknanya
satu. Ada yang menamakan ilmul qulub di antara tarekat-tarekat sufi itu. Ada yang menamakan ilmul ma'arif, ma'rifat. Ada yang menamakan puncak ilmu itu dengan nama ilmu asrar, ilmu rahasia. Ada yang menamakan ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu ahwal, ilmu muamalat. Semua itu inti dan maknanya sama, satu. Demikian penjelasan At-Tusi. Demikian pula dikatakan oleh Abu Talib Al-Makki. Dia berkata, fa'ammal ma'rifatul asliyah allati hiya aslul maqamati wa makanul musyahadat fahiya indahum wahidah. Adapun ma'rifat yang asli, dia adalah maqam, kedudukan yang asli pula. Fahiya indahum wahidah, menurut kaum sufi atau aliran sufi itu satu. Li'annal ma'ruf biha wahid, karena yang ma'ruf dalam